Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, sholatan wa salamun ala mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sudaqi wal wafa. Sahabat awal kalori yang budiman, yang saya cintai, semoga senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mulai hari ini KUA Kecamatan Kalori mengadakan ngaji dilu, yaitu membaca kitab Wasfiatul Mustafa. Mudah-mudahan menambah keberkahan aktivitas kami di Kalori untuk kita, untuk masyarakat semua, amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca surat Al-Fatihah sebagai mukadimah. Kita hadiahkan teman-teman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, keluarganya, semuanya, para pejuang-pejuang Islam, utamanya para pahlawan dan para guru-guru kita semua dan ahli guru kita semua, utamanya kepada al-mu'allif hadzal kitab, yaitu Sayyid Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah, wa barakahu dzunubahum wa satarwajibahum wa a'adha in barakatihim bi ulumihim bi ta'limihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bihi wa iyyakum fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Ar-Rahmani kang maha welas ing dunya lan akhirate. Ar-Rahimi tur kagungan sifat welas ing akhirate bloko. Jadi Mbah Sya'rani dalam mengawali mentaklif atau mengarang hadis-hadis ini, yaitu kitab yang berjudul Wasfiatul Mustafa, ini diawali dengan bacaan basmalah. Ini tafaul dengan kitabullah, yaitu Al-Quran, yang diawali dengan suratul Fatihah dan awalnya ada bacaan basmalah. Jadi ini pelajaran bagi kita semua ketika kita memulai aktivitas pekerjaan apa saja yang mulia, yang kita anggap penting dalam kehidupan kita, hendaknya kita mengawali dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Karena termasuk Kanjeng Nabi juga pernah bersabda, yaitu kullu amrin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Jadi kurang lebihnya artinya seperti itu nih di kitab-kitab itu. Kurang lebihnya mungkin agak ada yang kurang ya. Tapi intinya Kanjeng Nabi bersabda, segala sesuatu kullu amrin dzibalin. Jadi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Jadi apapun pekerjaan, apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita yang dzibalin, yang kita anggap penting tapi tidak didahului dengan bacaan basmalah, maka fa huwa aqta. Dia tidak ada keberkahan. Jadi ini pentingnya kita membaca membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Ketika kita membaca basmalah yang di situ ada sifat kasih sayang Allah, otomatis kita juga memohon kepada Allah agar kita mendapat kasih sayang, kita mendapat kebaikan, sehingga Allah Ta'ala menolong, membantu, membimbing aktivitas kita, kegiatan kita, pekerjaan kita yang kita alami. Bahkan siapa itu Mbah Kiai Nawawi Banten dalam kitab Nasyul Ibad itu mengatakan, ketika kita di awal lupa membaca basmalah, maka masih disunahkan membaca basmalah di tengah-tengah pekerjaan. Dari awal kita makan lupa baca basmalah, kita lupa, sudah tanduk 2 kali baru ingat. Nah ini walaupun sudah tanduk 2 kali, ini tetap disunahkan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmani kang kagungan sifat welas ing donya lan akhirat. Jadi Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kasih sayang yang diberikan ketika di dalam dunia, di alam dunia ini kepada siapapun. Kepada siapapun. Jadi jangan heran ketika ada orang yang tidak beribadah, ada orang yang tidak taat atas hukum Allah, tapi masih diberi kasih sayang, diberi harta yang melimpah, diberi kebahagiaan dan sebagainya. Ini sifat kasih sayang Allah Ta'ala ketika di dunia untuk siapa saja, orang Islam, orang non-Muslim atau siapapun, ini mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dikatakan kalau lafaz Ar-Rahman ini juga sebagai lafaz moderasi. Jadi ketika Allah saja menyayangi, memberi anugerah kepada siapapun walaupun itu tidak beribadah kepadanya, apalagi kita sebagai manusia. Maka kita harus saling menghormati, kita harus saling menyayangi yang beda agama. Makanya Allah Ta'ala itu pernah mengomplain Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu suatu saat ada seorang yang minta makan. Dia lapar, minta makan. Nabi Ibrahim memberi makan, tapi dengan perjanjian, kamu tak kasih makan, tapi nanti kamu harus ikut aku masuk Islam, menyembah Allah. Itu seketika Nabi Ibrahim ditegur Allah Ta'ala. Hei Ibrahim, aku Allah Ta'ala, aku selama ini beberapa tahun, puluhan tahun memberi makan dia, memberi kebahagiaan dia, memberi rezeki kepada dia. Dia tidak menyembah kepadaku pun aku tidak apa-apa, tapi kamu yang malah berisik. Akhirnya Nabi Ibrahim merasa bersalah. Ar-Rahimi tur kagungan sifat welas ning akhirate bloko. Jadi kasih sayang Allah itu kelak di akhirat itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang Muslim. Ini orang-orang yang taat dalam beragama, orang-orang yang Muslim. Ini sesuai akidah kita, akidah Islam, bahwa kelak ketika di akhirat ini sudah ada perpisahan. Makanya di ayat Yasin itu ada lafaz wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Sekarang berpisahlah wahai kalian para pendosa. Jadi sudah tidak bisa berkumpul lagi. Ketika di dunia kita bisa kumpul dengan siapapun, tapi ketika di akhirat kelak kita sudah berpisah karena Allah Ta'ala hanya memberi satu kelompok kasih sayang kepada orang-orang yang taat, yaitu orang-orang Muslim. Alhamdulillah utawi sekabehane puji. Bahwa ini disebut cara guru-guru kita memanai sekabehane, karena puji itu ada banyak, ada 4 ya. Pujinya Qadim alal Qudus, Qudus alal Qadim, Qadim alal Qadim, Qudus alal Qudus. Jadi pujinya Allah kepada makhluknya, Allah memuji diri sendiri, makhluk memuji antar makhluk. Lillahi iku kagungane Allah. Jadi semua puji ini hakikatnya milik Allah. Ketika kita memuji seseorang sangat pandai, sangat cantik, sangat bagus, sangat kaya, inilah yang layak kita puji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah yang menganugerahi, Allah yang menjadikan dia kaya, dia cantik dan sebagainya. Makanya lillahi, semua puji pada dasarnya itu adalah hanya milik Allah. Karena manusia hanya sekedar pelaku, yang menganugerahi, yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Ini memakai kata Rabb, berarti mengatur. Jadi Allah Ta'ala itu yang mengatur seluruh alam. Alam itu kalau bahasa dalam segi bahasa, dalam segi lunghah, alam itu artinya tanda. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah. Cuma dimaknani alam itu banyak, alamnya jin, alamnya manusia, alamnya hewan, alam gaib dan sebagainya. Semuanya Allah yang mengatur. Termasuk setiap pagi matahari terbit dari ufuk timur, nanti tenggelam dan sebagainya. Purnama muncul ketika tanggal 15, nanti hilang, tidak ada sinar rembulan ketika sudah tanggal tua. Ini juga Allah Ta'ala yang mengatur. Termasuk air hujan,
ya. Air hujan kalau kita belajar dulu di sekolah, air hujan berasal dari air laut yang menguap. Padahal air laut itu khas asin rasanya, tapi ketika menjadi mendung akhirnya menjadi hujan, jatuh di bumi tidak asin. Itu semua adalah Allah Ta'ala yang mengatur. Makanya jangan ragu, karena Allah yang mengatur. Allah yang mengatur dan Allah Ta'ala itu sangat paham betul. Jadi tidak ban-ban. Ya tidak ban-ban, Allah Ta'ala itu maha tahu, maha bijaksana, maha baik dan sebagainya. Maka ketika Allah yang mengatur, kita harus pasrah kepada Allah, karena Allah yang maha baik dan segalanya ini yang mengatur. Kalaupun kita menyintai cewek tidak hasil, ya kita serahkan kepada Allah. Semua Allah yang mengatur. Kita mempunyai cita-cita tidak berhasil, itu pun kita harus sadar bahwa Allah yang mengatur. Jangan menyalahkan orang lain. Kita gagal karena ini, kita nggak jadi jodohnya itu karena orang ini. Itu nggak bagus, salah besar. Nah, itu namanya tidak percaya atas kekuasaan Allah yang mengatur semesta alam. Jadi ini perlu, ini lafaz tauhid, ya, perlu kita tanamkan di hati kita bahwa Allah Ta'ala yang mengatur. Termasuk kesusahan Kanjeng Nabi sejak kecil ditinggal ayah ibunya, tapi akhirnya menjadi orang yang sukses, yang mulia, menjadi panutan banyak orang. Ini kan Allah Ta'ala memberi contoh. Makanya ketika ada anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya, lalu kita berpikiran nanti gimana uripe tidak punya orang tua, ini sebetulnya sudah menyidrai akidah kita. Nggak bagus, statement seperti itu nggak bagus. Karena apa? Karena seperti halnya kita tidak percaya atas kekuasaan Allah yang mengatur semesta alam. Jadi lafaz Rabbil Alamin yang kita baca ketika sholat dan ketika sholat, ketika baca Fatihah, dan setiap saat kita baca, kita menjiwai bahwa Allah Ta'ala yang mengatur. Allah Ta'ala lebih tahu, ilmunya Allah Ta'ala sangat luas. Itu ketika Nabi Khidir, punya murid, punya santri namanya Nabi Musa, baru berjalan di tepi laut, di pantai, itu ada burung yang minum air. Ada burung minum air lalu berkata, ya Nabi Khidir, apakah kamu dengar suara burung itu? Saya nggak dengar apa-apa. Jawabannya Nabi Musa, burung itu berkata begini, wahai umat manusia, ya ma'syarul ins wal jin, wahai semua makhluk jin dan manusia, ketahuilah bahwa ilmunya Allah kalau dibanding dengan ilmunya manusia, ilmunya para makhluk itu seperti halnya air laut yang saya ambil. Ilmunya Allah seperti air laut yang sangat luas dan banyak, sedangkan yang kita ambil, yang diminum hanya setetes saja. Itu seperti halnya ilmunya manusia. Makanya tidak patut ketika kita menyalah-nyalahkan orang lain, apalagi kita punya pikiran suudzon pada Allah, ya. Jadi kita harus yakin bahwa Allah Maha Baik. Apapun yang dikehendaki, yang kita terima, keputusannya adalah yang terbaik bagi kita. Cuma kita tidak tahu mana letak kebaikannya. Ini yang perlu kita belajar, ya. Kita belajar, ya. Saya juga belajar. Kita juga belajar. Wassalatu utawi tambah rahmat azim, wassalamu lan keselamatan ala sayyidina iku muga kunjuk datang bendoro kita Muhammadin, rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selanjutnya Mbah Sya'roni membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata ala sayyidina. Ini penting, ya, ala sayyidina. Ing atase bendoro kita, nek cara makane Jawa, baginda kita. Ini salah satu adab, salah satu etika, ya. Salah satu kesopanan kita ketika menyebut orang yang kita hormati, yang kita sayangi, yang kita cintai, tidak langsung menyebut namanya.
ala Sayyidina ing atase bendera kita baru Muhammadin, yaitu rupane Nabi Muhammad di badal kul mingkul. Lah ini perlu nggih. Sebagaimana ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, apa yang terjadi di waktu itu? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayuhan nabi. Assalamu alaika ayuhan nabi. Keselamatan semoga selalu tersanjung kepadamu wahai nabi. Tidak ya Muhammad itu tidak, tapi ya ayuhan nabi. Tapi dipanggil namanya. Nah, ini termasuk tradisi kita orang Jawa, memanggil seseorang dengan kata Pak D, Pak Le dan sebagainya. Ini juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Makanya ketika kita memanggil orang lain, kita memanggil Mas Afa atau Pak Afa, kita memanggil Mbak Faza, Bu Faza. Kalau saya memanggil biasa Genduk Faza seperti anak saya. Ini dalam rangka menghormati orang lain dengan menyebut apa itu, tidak langsung menyebut namanya. Ini adab ya. Kepada Nabi Muhammad SAW wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, wa salama lan muga paring keselamatan sapa Allah taala dhateng sedaya kula wau. Jadi kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, ini intinya adalah segi bahasa sholawat itu berdoa, mendoakan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan sudah sempurna, insanun kamil, orang yang sempurna. Mengapa kita doakan? Ya, makanya guru-guru kita memberi analogi, memberi contoh itu seperti halnya gelas sudah penuh diisi air. Kalau kita tuangkan air terus, maka air pun akan mengalir ke bawah. Begitu juga ketika kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, maka keberkahan sholawat itu pun akan kembali kepada kita yang membaca. Apalagi ada hadis Nabi, ketika orang yang membaca sholawat, ini sholawat langsung dihaturkan kepada Nabi Muhammad. Ini Mbak Faza membaca sholawat kepadamu wahai Kanjeng Rasul Muhammad. Jadi salah satu kita mengenal kepada Kanjeng Nabi yaitu dengan cara membaca sholawat. Man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Barang siapa yang menyintai sesuatu, maka dia akan sering-sering menyebutnya. Jadi kalau kita sering menyebut cewek ini mas apa, walaupun adanya membenci, tapi kalau disebut itu hatinya sebenarnya ada rasa. Ini salah satu manfaat, fadilah, keuntungan kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa alihi, ya, keluarganya Nabi adalah mayoritas ulama kita berpendapat yang dianggap keluarga Nabi adalah orang-orang yang mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi. Orang mukmin, orang Islam itu semuanya dianggap keluarganya Kanjeng Nabi. Washabihi, dan kita berselawat kepada sahabat Kanjeng Nabi. Sahabat itu banyak sekali ya. Sahabat itu banyak sekali, ada sahabat Ansor, ya, sahabat yang ada di Madinah seperti Yasrib, dan sahabat Muhajirin, sahabat yang dari Mekah yang pindah ke ikut Nabi hijrah di Madinah ya. Wassalama, dan semoga Allah Ta'ala selalu memberi keselamatan kepada Kanjeng Nabi, para sahabatnya, wa alaina, dan kepada kita semua, kepada keluarga besar Awak Kalori, kepada para pemirsa semua, kepada bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dengan sedikit yang kita sampaikan ngaji dulu ini memberi keberkahan, manfaat kepada kami, keluarga Kalori, keluarga, kepada anak-anak kita, keluarga kita, Kemenak RI dan bangsa Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wa ba'du wa hadhihi wa asbiyatul Mustafa wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.